Polisi ungkap motif pelaku bunuh diri di apartemen Basura. Presiden Jokowi kunjungi Festival Tabu Tradisi Masyarakat Lampung yang jadi salah satu event utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Museum Seni Tiga Dimensi, salah satu pilihan wisata edukatif di kawasan Kota Tua. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 20 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika hasil operasi Antik Intan 2023. Operasi Antik Intan yang dilaksanakan dari 15 hingga 28 Juni 2023 ini mengungkap 196 kasus narkotika yang melibatkan 236 orang tersangka. Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika hasil operasi Antik Intan 2023 di Aula Matilde Batlayeri, Polda Kalimantan Selatan, Senin 17 Juli 2023. Operasi Antik Intan 2023 ini dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Reses Narkoba Polda Kalimantan Selatan selama 14 hari, yakni dari 15 hingga 28 Juli 2023. Dalam operasi Antik Intan Polda Kalimantan Selatan, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 196 kasus narkotika yang melibatkan 236 orang tersangka, terdiri dari 216 laki-laki dan 20 perempuan. Dari penangkapan ini, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika serta sejumlah uang tunai. Barang bukti yang berhasil diamankan atau berhasil disita dalam kegiatan operasi, yang pertama jenis sabu sebanyak 10.832 gram atau 10,8 kg, ganja 91,61 gram, ekstasi 4.822 butir dan 0,25 gram dalam bentuk bubuk, tablet Zenit ini banyak disalahgunakan juga sebanyak 2.713 butir, psikotropika lainnya 559 butir, 33 ampul, 9 botol, dan 2 strip. Daftar G itu sebanyak 1.865 ampul, 5.908 butir dalam bentuk 45 strip, 44 vial, 3 kotak, dan 17 botol minuman keras alkohol. Dari hasil pengungkapan ini kita dapat melihat bahwa hanya dalam waktu 14 hari pelaksanaan operasi Antik Intan 2023 berhasil mengamankan ratusan tersangka serta puluhan kilogram narkoba jenis sabu dan ribuan butir ekstasi, di mana ini menggambarkan bahwa Provinsi Kalsel masih menjadi pasar yang cukup potensial oleh para bandar dan pengedar narkotik, psikotropika dan obat-obat dan lainnya. Pengungkapan kasus narkotika merupakan salah satu upaya Polda Kalimantan Selatan dalam melawan peredaran narkotika yang merusak generasi muda dan mengancam stabilitas keamanan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pria bunuh diri dengan meloncat dari lantai 29 apartemen Basura di Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pelaku nekat bunuh diri akibat depresi dengan hubungan asmaranya. Peristiwa bunuh diri seorang pria di apartemen Basura, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin 17 Juli 2023 mengejutkan warga, terutama penghuni apartemen lokasi kejadian. Personel Polsek Jatinegara Polres Metro Jakarta Timur pun segera melakukan olah TKP untuk melengkapi penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diduga pelaku nekat bunuh diri akibat depresi dengan hubungan asmaranya.
Jenazah pelaku yang masih berusia 22 tahun teridentifikasi berinisial DRA. Polisi telah mengembalikan jenazah pelaku bunuh diri kepada keluarganya untuk dimakamkan. Kami melakukan cek dan olah TKP bersangkutan dalam hal ini korban sudah terkapar di halaman atau di pelataran apartemen tersebut. Untuk lokasi dan TKP berada di wilayah hukum Jakarta Timur, tepatnya di Jatinegara. Untuk korban mengalami luka di bagian sebelah kanan pipi, ya, dengan mengeluarkan sepercak darah dari bagian telinga maupun dari bagian mulut, ya, hingga bagian dari gigi cukup serius mengalami luka dan patah-patah. Jenis kelamin laki-laki berusia sekitar 22 tahun. Ya. Sampai saat ini jenazah sudah dikembalikan ke keluarganya. Ini masih kita dalami adanya hubungan asmara yang tidak terkontrol atau ya mungkin depresi ya Bang? Depresi. Peristiwa bunuh diri yang terjadi Senin pagi sempat terekam. Warga yang melihat dari bawah sempat mengingatkan pelaku untuk tidak meneruskan aksinya. Namun pelaku tidak menggubris dan memutuskan untuk loncat dari lantai 29 apartemen. Tim Humas Polsek Jatinegara Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Utara menggelar patroli skala besar secara serentak Minggu 16 Juli 2023. Kegiatan patroli ini untuk mencegah kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Salah satu, ada yang pertanyaan, ada yang sakit? Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek jajaran menggelar patroli skala besar secara serentak Minggu 16 Juli 2023. Polres Metro Jakarta Utara mengerahkan 284 personil dalam operasi patroli skala besar. Kawasan yang menjadi prioritas dalam operasi ini adalah Tanjung Priuk, Koja, dan Cilincing. Hari ini kita melakukan tadi dari apel di Polres ya, melakukan razia skala besar. Kalau selama ini kita mengenal ada operasi kejahatan jalanan, sifatnya patroli, ini kami tambah dengan razia. Pertimbangannya adalah untuk mereduksi tindak pidana 3C, curas, curat, curanmor, yang mereka kebanyakan menggunakan sepeda motor dan terjadi pada malam hari. Maka kita melakukan dua konsep, yaitu preventif dan represif on the spot. Sedangkan di tempat ini kita mengantisipasi tawuran. Ini adalah yang dikenal dengan kolam retensi yang biasa terjadi tawuran dari dua kelompok pemuda di Cilincing ini. Dan tadi kita lakukan penangkapan atau kita menggagalkan tawuran, kemudian mengamankan 6 remaja yang jadi 6 polsek kita bagi dalam 3 titik. Di Cilincing yang bergabung dengan Koja, kemudian Kelapa Gading dengan Tanjung Priok ada di Sunter, kemudian ada lagi satu Pademangan dengan Penjaringan, 3 titik. Dengan digelarnya patroli skala besar, Polres Metro Jakarta Utara berharap memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Tim Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.